Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. فحين قرب عمان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بالترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت غناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في علم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فهدرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من نور أنعمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام
الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di Gedung Serbaguna SMP Negeri 2 Tumpang yang penuh berkah ini untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Tumpang, Ibu Nunuk Puji Rahayu. Yang kami hormati Komite SMP Negeri 2 Tumpang, Bapak Sugeng Hartoyo. Yang kami hormati Abuya Dr. Ali Muhammad Abrori MPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha yang kami sayangi, teman-teman sekalian yang hadir hari ini. Perkenalkan, saya Sivana 8A dan rekan saya Nizam 8A akan menjadi MC selama acara Isra Mi'raj ini berlangsung. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara Isra Mi'raj pada hari ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Naila Abidah kelas 9E dan artinya akan dibacakan oleh Sherlyn 8A. Ketiga, sambutan oleh Kepala SMP Negeri 2 Tumpang, Ibu Nunuk Puji Rahayu. Keempat, sambutan oleh Komite SMP Negeri 2 Tumpang, Bapak Sugeng Hartoyo. Kelima, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Abuya Dr. Ali Muhammad Abrori MPDI. Dan terakhir adalah penutup serta doa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita bersama-sama untuk membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan artinya yang akan disampaikan oleh Naila Abidah kelas 9E dan Sherlyn Putri Amalia kelas 8A. Kepada Naila dan Sherlyn kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul adzim. Dan sungguh dia, Nabi Muhammad, telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad
tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Naila dan Sherlyn yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi saudari yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin. Selanjutnya, acara yang ketiga adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 2 Tumpang. Kepada Ibu Nunuk Puji Rahayu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, Abu ya. Bu Nunuk yakin kalian dalam keadaan sehat sehingga hadir di sini ya anak-anak. Yang saya hormati Abu ya Dr. Ali Muhammad Abrori MPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf TU, karyawan, serta panitia. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, kita masih diberi kesehatan di pagi hari ini dalam acara peringatan Isra Mi'raj. Semua karena nikmat Allah, karena banyak dari kita yang tidak sempat untuk memperingati Isra Mi'raj pada hari ini karena sudah dipanggil olehnya. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan semua suri toladannya kepada umatnya, kepada kita, dan tentu saja syafaatnya kita nantikan di hari akhir nanti. Anak-anak, acara Isra Mi'raj setiap tahun insya Allah sudah kita peringati, termasuk tahun ini tahun 2026. Walaupun ini bagian dari kegiatan rutin, tolong untuk diikuti dengan baik. Karena iman manusia bisa pasang, bisa surut, bisa lupa juga, sehingga insya Allah dengan kehadiran Abuya Dr. Ali Muhammad Abrori MPDI hari ini di tengah-tengah kita bisa menjadikan rasa keimanan kita semakin baik. Yang jelas kesempatan bagus kita bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Untuk Abuya Dr. Ali Muhammad Abrori MPDI, terima kasih sudah hadir di tengah anak-anak kita, di tengah kami SMP Negeri 2 Tumpang, dengan harapan apa yang panjenengan nanti sampaikan bisa mempertebal keimanan kami. Anak-anak bisa menyimak dengan baik ya. Baik. Saya anggap jawaban iya adalah janji kalian untuk menyimak dan mendengarkan, tidak omong sendiri. Untuk Abuya, waktu sepenuhnya kami serahkan ke panjenengan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nunuk Puji Rahayu yang telah menyampaikan sambutan hangatnya pada hari ini. Teman-teman sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya merupakan acara inti, yakni ceramah agama. Ceramah ini akan disampaikan oleh Abuya Dr. Ali Muhammad Abrori MPDI dengan topik memperkuat ukhuwah Islamiyah dan pembentukan karakter yang berakhlakul karimah.
Kepada Abuya Dr. Ali Muhammad Abrori, MPDI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo katuran mlebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kalau menjawab salam, kalau yang mengucapkan salam assalamualaikum, jawabannya gak boleh waalaikumsalam, tapi waalaikumussalam. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bihidayatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tuliku anna biha abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tumateng Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tumpang, Ibu Hajah Nunuk Puji Rahayu, beserta Bapak dan Ibu Guru, sedaya kemawon mugi-mugi dipun mulyakaken dening Allah, ugi senantiasa mulyakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Juga anak-anakku semua, semoga kalian semua diberi kesuksesan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Semoga setelah SMP lanjut ke SMA atau ke SMK. Setelah itu lanjut kuliah. Setelah itu kuliah lagi. Setelah itu kuliah lagi. Baru nikah. Anak-anakku semua, semoga kalian semua diberi kesuksesan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu, mari di pagi yang silir-silir mendung ini, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum ngaji saya teruskan, mari kita baca Fatihah. 1. Guru-guru kita semoga diberi kesehatan oleh Allah. Terus anak-anakku semua juga semoga diberi kesehatan oleh Allah, sehingga dalam mendidik, dalam menempuh ilmu ini
benar-benar diberi kelancaran oleh Allah, diberi ilmu yang manfaat, barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihatu lin-naf'i wal qabul wal jamal wal kamal wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati syekhina Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Saya tuntun dulu baca doa Sayyidul Istighfar. Semoga mulai hari ini yang hadir ini ahli sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini namanya doa Sayyidul Istighfar. Asal usul doa Sayyidul Istighfar itu Nabi Muhammad SAW seumur hidup kerinan subuh hanya 1 kali. Ngerti kerinan? Bangun kesiangan. Jadi sehingga waktu subuh sudah habis. Ini dialami Rasulullah seumur hidup hanya sekali. Dengan saya ceritakan ini semoga Bapak Ibu guru, anak-anakku semua mulai hari ini sholat 5 waktu diberi jangkep oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasulullah kok sampai terjadi bangun kesiangan? Pada saat itu Rasulullah siangnya itu aktivitasnya melelahkan. Beliau mau tidur masih ada usaha atau ikhtiar pesan kepada sahabat Bilal. Sahabat Bilal, tolong nanti sebelum azan subuh saya dibangunkan. Sahabat Bilal bilang, oh iya Rasulullah nanti panjenengan kula gugah saderenge subuh. Rasulullah tidur, sahabat Bilal juga tidur. Beliau berdua ini sama-sama bangunnya kesiangan. Lah setelah Rasulullah bangun itu, Rasulullah mandi, berwudu, terus tetap beliau melaksanakan qada apa? Qada salat tahajud. Baru qada salat qobliyah subuh, baru qada salat subuh. Sekarang coba sih anak-anakku yang tadi pagi sudah sholat subuh.
ngacung. Yang ngacung dan memang sudah sholat subuh, saya doakan sukses dunia akhirat. Coba sih yang tadi pagi belum sholat subuh. Nah, semoga dengan ngacung-ngacung itu tetap diberi sukses oleh Allah. Dan besok sudah tidak meninggalkan sholat subuh lagi. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah saja tidur bangun kesiangan, beliau masih qodok sholat tahajud, qodok sholat qobliyah subuh, qodok subuh. Baru setelah qodok itu apa artinya? Lek cara Jawa nekani, lek cara bahasa Indonesia ya melakukan. Kenapa kok ada qodok? Karena waktunya sudah lewat. Lah setelah Rasulullah melakukan sholat 3 macam tadi, baru Rasulullah baca doa Sayyidul Istighfar itu. Setelah baca sholat doa Sayyidul Istighfar, Rasulullah baru bersabda kepada para sahabat. Beliau mengatakan, barang siapa membaca doa Sayyidul Istighfar pagi hari, maka doanya pagi sampai sore diampuni oleh Allah. Barang siapa yang baca doa Sayyidul Istighfar waktu sore, maka dosa-dosanya sore sampai pagi diampuni oleh Allah. Ini sabda Rasulullah, termasuk kemurahan buat umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di sekolah SMP Negeri 2 Tumpang ini biasakan setiap pagi doa Sayyidul Istighfar dibaca bersama-sama. Biasanya kalau mau memulai pelajaran apa yang dibaca? Ayat kursi. Terus apa? Ini nanti Ibu Haja Nunuk Pujirayu, insya Allah saya tuliskan yang versi yang dilakukan di pondok pesantren, supaya anak-anak walaupun tidak mondok, semoga diberi ahli ilmu semua. Kalau di pondok itu baca begini gurunya, Al-Fatihatul linnaf'i wal qabul wal jamal wal kamal wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, baca Fatihah. Setelah Fatihah baru ditambah doa Sayyidul Istighfar. Setelah itu baca syahadat 3 kali. Setelah itu baca sholawat Fatih. Nanti insya Allah di kantor saya tuliskan. Semoga anak-anakku semua ini sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sekarang saya tuntun baca Fatihah. Semoga yang anak-anakku semua ini jadi ahlul Quran. Lagu pondok yang biasa saya baca. Di pondok itu ada 4 macam lagu tartil Al-Quran. Ini yang paling mudah ya. Saya tuntun ya, ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anakku, semoga anak-anakku semua jadi ahlul Quran. Sekarang saya tanya, siapa yang sudah pernah hatam Al-Quran? Ngajung. Siapa yang belum sama sekali belajar membaca Al-Quran? Ngajung. Semoga di antara anak-anakku ini lulus SMP ada yang sekolah dan mondok. Amin ya rabbal alamin. Kalau anak-anakku ingin tahu kenapa saya kok dipanggil Abuya, Abuya itu maknanya bapakku, ayahku. Kenapa kok ada sebutan Abuya? Karena memang saya menjadi seorang bapak. Anak saya, anak-anakku ya, anak saya pagi ini baru 13. Baru 13. Ya, dengarkan dulu, saya berdiri malah. Anak saya 13, yang nomor 1 sampai nomor 11 itu mondok di Pondok Lirboyo Kediri. Terus yang dua ini masih di rumah, masih kelas yang nomor 12, 13 masih kelas 2 SD sama TK 0 besar. Dengarkan ya, kenapa anak-anak saya ceritai ini? Walaupun anak saya banyak, laki-lakinya 5, perempuan ada 8, itu semuanya juga bisa sekolah, mondok. Saya sendiri waktu itu, karena di pondok saya itu ada mulai TK, SD, SMP, SMK, itu saya sendiri itu kuliah S1 dulu. Kuliah S1 itu istri saya hamil anak yang ke-6. Ini saya ceritakan supaya anak-anakku semua ada motivasi untuk belajar. Anak-anakku saya ceritai, saya S1
walaupun anak mau 6, istri baru hamil yang ke-6, itu saya kuliah percepatan. Kuliah percepatan itu nilainya harus A semua. Alhamdulillah S1 bisa kumlot, S2 bisa kumlot, S3 bisa kumlot. Lah, semoga anak-anakku semua juga diberi sukses oleh Allah. Apa rahasianya sukses? Lah inilah yang kita peringati pagi ini. Adanya Isra Mi'raj. Kata Rasulullah, as-salatu ra'su kulli syai'in. Salat itu menjadi pokok segala sesuatu. Idza salahat salahasa iru amali. Jika salat itu baik, artinya salat 5 waktu dijalankan semua, maka baik semua amalnya. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya rusak, artinya rusak itu kadang salat, kadang tidak, maka rusak semua amalnya. Oleh karena itu, anak-anakku semua belum terlambat. Semoga mulai pagi ini, zuhur nanti sudah bisa mulai sholat 5 waktu. Saking pentingnya sholat, satu-satunya ibadah dari sekian banyak ibadah, Rasulullah sampai dipanggil sampai ke Sidratul Muntaha, itu adalah perintah untuk melakukan sholat. Yang asalnya perintah itu 50 waktu, bukan 50 rakaat loh ya, 50 waktu. Sehingga Rasulullah pada saat Isra Mi'raj itu bertemu dengan banyak para nabi, para rasul. Ada perjalanan sampai Sidratul Muntaha itu sehingga para nabi, para rasul yang ketemu sama Rasulullah memberikan saran agar Rasulullah minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya 50 jadi 40, 30, 20 sampai 15 sampai 10 sehingga sampai 5 waktu. Tapi 5 waktu ini nilainya adalah sama dengan 50 waktu. Bayangkan ketika perintah sholat itu terjadi sampai 50 waktu. Kita tidak sempat untuk kerja, kita tidak sempat untuk sekolah, hanya ibadah saja gitu. Tapi alhamdulillah kemurahan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Yaitu apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya tanyai lagi, siapa yang sholat 5 waktu genap setiap hari? Siapa yang hanya 4? Siapa yang hanya 3? Siapa yang hanya 2? Siapa yang hanya 1? Siapa yang sama sekali tidak? Yang sama sekali tidak dan yang masih 2, 3, 4, semoga mulai hari ini jangkep 5 waktu. Saya tanyai lagi, siapa yang ingin sukses dunia akhirat? Kalau ingin sukses, kata Rasulullah tadi, pokoknya di sholat 5 waktu. Maksud kita memperingati Isra Mi'raj supaya kita enggak sampai berani meninggalkan perintah sholat 5
waktu. Kalau kita sholatnya itu bagus, ini akan terjadi memperkuat ukhuwah Islamiyah. Jadi persaudaraan kita akan terjadi. Karena orang itu kalau sholat 5 waktu, habis sholat itu biasanya habis wirid, habis doa, kita saling bersalaman. Ada orang bersalaman ambil mangkel ngoten. Ada. Wes niki adik niki berdiri ya ke. Saniki berdiri. Dua ini. Ngene dep-depan. Lah. Ya boleh salaman zaman. Lah, salaman yang model Rasulullah ini bukan model Arema ya. Saya dengan Pak Rifai. Monggo. Salamannya Rasulullah begini anak-anak ya. Mulai hari ini kalian tiru. Begini dulu. Begini, terus begini, terus begini. Praktek sakniki. Ayo. Lah ngene le. Lah, terus ngene, terus kok biasa ya. Lah, terus itu dulu saya punya sanad salamannya Rasulullah ini waktu saya belajar di Maroko. Maroko itu tanah Maghrib. Maghrib itu bumi yang paling barat. Jadi bumi yang paling barat itu namanya Maroko. Di Maroko itu ada 2 laut, yang satu asin, satu tawar. Itu sedunia adanya hanya di Maroko sana. Itu yang satu asin, satu tawar itu. Ini kalau kesini gak bisa campur. Jadi ya goyang gini gak bisa campur. Semoga anak-anak bisa belajar di sana. Amin ya rabbal alamin. Kalau salamannya begitu, ininya dilekatkan di pas tengah dada ini, pas di kulunge ati. Ayo diulangi lagi, cek kancane cek semerap. Ayo. Ini. Nah, terus ngene. Iki ditatap ngene. Nah, terus ngene. Nah. Itu laki-laki sama laki-laki begitu, perempuan sama perempuan begitu. Itu ajarannya Rasulullah. Orang itu kalau salaman berarti langsung kuat jalinan persaudaranya. Lawe salaman ngene dadakno kok sing kudu ngono. Berarti sik durung diwastani salaman. Salaman iku judule selamat. Mulane salaman iku napa? Antarane batin kali dhahir ini ditepakno ngene dilekatkan ngeten. Lah niki lahir batine lek lahire njaluk sepura, batine kudu njaluk sepura. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholat kita bagus, otomatis karakter berakhlakul karimah. Contoh ya, kenapa sih kita sholat itu kok diajarkan oleh Rasulullah pada saat Allahu Akbar gini, kita diperintah untuk menghadap tempat sujud ini loh. Wajah kita melihat tempat sujud. Itu mengingatkan kita supaya kita ingat bahwa kita asalnya dari tanah, nanti akan kembali ke tanah. Anak-anak percaya tidak, semua ini asalnya dari tanah.
Anak-anak kalau nggak percaya, walaupun kulitnya putih, kuning atau hitam, itu kalau digosok gini, terus dibau gini, bau apa? Bau tanah. Atau walaupun sehari itu mandi 5 kali misalnya, itu digosok gini tetap keluar apa? Bolot tadi, tanah tadi. Ya. Ini pelajarannya pada saat sholat, wajah kita melihat papan sujud. Terus ketika kita rukuk, ini supaya menjadi akhlakul karimah. Saat rukuk gini, ya bukan jongongok begini. Saat rukuk, ini keterangan di dalam kitab Jami' Usulil Aulia. Saat rukuk gini, gak mandang tempat sujud, tapi yang dipandang adalah 2 kaki yang ada 10 driji itu. Ya. Kenapa kok begini? Sama lihat, anak-anak lihat driji itu dimulai dari jentik. Yang kaki itu loh, jentik, baru jempol. Itu yang kanan. Kalau yang kiri, jempol baru jentik. Kenapa begitu? Ini pelajarannya menjadi akhlakul karimah. Kita umat Nabi Muhammad SAW ini wajib mengalami sulit dulu baru penak. Seperti di dalam surat Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta pertolongan. Kalau orang kerja dulu baru minta bayaran. Tapi kalau bon dulu, itu berarti male ayat, mestinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, male iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Terus juga ada di dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi angel dhisik baru gampang. Angel gampang. Anak-anakku, kita saat mau ambil makanan kan sulit dulu gini. Terus ini enak. Nanti mau mengeluarkan ngeten ya angel meneh. Setelah mengeluarkan enak. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan saat kita rukuk. Saat kita rukuk ini, karena itu baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sekalipun kita ini harus mengalami sulit baru enak, tetap kita sebutannya kepada Allah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Terus waktu i'tidal sama, kita lihat tempat sujud. Saat sujud beda lagi. Kita diajari oleh Rasulullah saat sujud jangan ngelirik temannya kanan kiri, tapi yang kita lihat marinu amfi. Jadi ujung hidung, jadi pucuke erong nih. Kenapa kok pucuk hidung saat kita sujud? Ini menjadi akhlakul karimahnya. Kita ini soal umur itu ada batasnya. Kata Imam Ghazali, orang itu kalau sudah umur 40 sama dengan orang yang di atas bukit. Jadi gak bisa ke atas lagi, bisanya turun. Oleh karena itu kalau pada saat sujud, kenapa kok melihat pucuk erong niki? Supaya al isti'dad bil a'malis sholihah, supaya persiapan dengan banyak amal soleh. Terus saat kita duduk di antara 2 sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, ini diajari Rasulullah, kita enggak mandang tempat sujud, tapi yang kita pandang adalah 2 paha ini. Kenapa? Apa pelajarannya? Kita diajari suruh memperbaiki hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah diperbaiki, hubungan dengan sesama diperbaiki.
Misalnya ibadah kita bagus kepada Allah SWT, tapi kita misalnya nggak bagus kepada saudara kita, nggak bagus dengan teman kita, nggak bagus dengan tetangga kita, maka ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita sholat harusnya berakhlakul karimah, baik kepada siapa saja. Bertemu dengan orang baik, doanya baik. Bertemu dengan orang jelek, doanya baik. Karena di dunia ini orang baik itu masih butuh pada orang jelek. Orang jelek juga masih butuh pada orang baik. Yang tidak butuh kepada siapa-siapa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak ingin tahu, apa benar orang baik masih butuh orang jelek? Mana contohnya? Apa contohnya? Contoh, anak-anak kalau ada orang meninggal, dengarkan ya, ini akhlakul karimah yang ada di dalam gerakan sholat kita. Contoh, sampai saat ini walaupun ditumpang ini, kalau ada orang meninggal, itu yang giat menggali kubur itu malah yang nakal. Nggak hanya gali kubur, sampai nguruk, sampai usung-usung, itu yang nakal. Itu bukti bahwa orang baik itu masih butuh orang jelek. Artinya kalau kita mengambil akhlak dari saat kita duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir itu melihat atau memandang dua paha itu maknanya kita harus baik kepada Allah, harus baik kepada sesama. Terus kita saat sholat selalu diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullah. Anak-anak kalau salam bagaimana? Contoh, lagi sama berdiri ya. Ini dianggap sana kiblat. Mana kiblatnya sini? Ya wes sampean madhep mriko ae wis, madhep mriko ae. Lah. Ya apa? Ya boleh salam. Ayo. Lah, salam yang benar yang diajarkan Rasulullah SAW, salam itu gak boleh langsung assalamualaikum, gak boleh. Salam yang benar ajarannya Rasulullah ini assalamualaikum, ini masih menghadap kiblat, warahmatullah baru menoleh. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita langsung noleh, maka sholat kita batal. Kenapa kok batal sholatnya? Karena rukun dari sholat diantaranya salam ini, yang termasuk rukun sholat salam pertama. Salam pertama itu sampai assalamualaikum warahmatullah sunnah. Salam yang kedua itu sunnah semua. Salam yang pertama yang termasuk rukun adalah assalamualaikum. Nah, oleh karena itu prakteknya salamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gak boleh langsung noleh assalamualaikum warahmatullah, gak boleh. Karena itu kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku salat. Oleh karena itu, semoga anak-anakku semua dengan peringatan Isra Mi'raj ini, juga anak-anakku semua, juga Bapak Ibu guru, ini jalinan persaudaraannya benar-benar jalinan yang baik mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW.
Terus yang kedua, dengan Isra Mi'raj ini mari sholat kita wujudkan akhlakul karimah kepada Allah juga kepada sesama. Karena masing-masing dari gerakan itu ada maknanya. Di sekolah ini saya terangkan sekilas saja, semoga menjadi pelajaran yang terbaik bagi anak-anak. Mulai hari ini semuanya melaksanakan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya akhiri ngaji ini, saya ijazahi sholawat fatih ya. Saya tuntun baca sholawat fatih, terus saya ijazahkan. Sholawat fatih ini satu-satunya sholawat yang bukan makhluk. Sholawat fatih ini dari Allah, langsung dari Allah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya tuntun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Kalau saya ucapkan ajaztukum sholatal fatihi lima ughliq, anak-anakku jawab qabiltu ijazatak. Qabiltu ijazatak, saya terima ijazah panjenengan. Itu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztukum sholatal fatihi lima ughliq, qabiltu ijazatak, saya terima ijazah panjenengan. Mari baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Semoga anak-anakku semua dibukakan keilmuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pagi ini bisa saya sampaikan. Semoga benar-benar kita oleh Allah diberi kekuatan, pertolongan, bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abuya Dr. Ali Muhammad Abrori, MPDI, yang telah menyampaikan ceramah agamanya pada hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan mendapatkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin.
Dengan berakhirnya ceramah agama ini, maka kita memasuki acara terakhir, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Abuya Dr. Ali Muhammad Abrori, MPDI. Kepada Abuya Dr. Ali Muhammad Abrori, MPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Anak-anak, dilihat ya, kalau berdoa jangan begini. Kalau berdoa jangan begini ya. Tapi kalau berdoa begini. Begini ya. Kalau berdoa begini. Kalau begini, ini keterangan di dalam kitab Ihya Ulumiddin, ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau berdoa enggak begini. Kalau begini ini, kalau diberi malah roto kabeh malah. Lah ngene, kenapa Rasulullah ngajarkan begini? Ini Rasulullah ngajarkan kepada kita alladzi fi, seadanya, sak madya saanane. Dadi lek ngene dikai malah plek 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 malah. Itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tuliku anna biha abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna maulana fa ni'mal maula ni'man nasir. Allahumma inna ad-duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizquna fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakaththirhu 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 bihaqqi duhaika bahaika jamalika quwwatika qudratik. Allahumma qadhi hajatina wa'tina ma ataita ibadaka salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah hasbunallah hasbunallah. Sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu. Inna ilallahi raghibun. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. Diijabahi oleh Allah SWT. Baiklah, selesai sudah acara kita pada hari ini. Acara akan ditutup dengan bersolawat bersama. Namun sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Ramadana ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Ibadallahu rijalan Fa'antum ya ulil albab ta'alau wansuru lillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Sa'alnakum walizzulfa rajawnakum wa fi amrin qasadnakum fashundukum aznakum lillah. Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li syarati fasadati bisyarati wa yasku waqtuna lillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Al-Madad, Al-Madad, Al-Madad ya Rasulullah. Al-Madad, Al-Madad, Al-Madad ya Habiballah. Al-Madad, Al-Madad, Al-Madad ya
محمد حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا مختار فهو إيماني يوم المعادي نبي
صلوا على النبي محمد. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.